Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agus Kurniawan di Sama Fun Angler. So, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang kenapa tegek golden fish yang saya miliki yang panjangnya 6,30 meter itu bisa patah ya teman-teman. Nah, informasi ini juga bertujuan nanti agar teman-teman tidak melakukan hal yang sama seperti yang sudah saya lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan atau human error di saat teman-teman sedang memancing. So, bagaimana keterangan dari pengalaman yang sudah saya rasakan? Tetap tonton terus sama teman-teman. Baik, dan sekarang langsung kita bercerita tentang kenapa kok tegek golden fish saya ini bisa patah. Oke teman-teman, ini adalah golden fish, tegek golden fish yang panjangnya 6,30. Ini artinya panjangnya sekitar 6 meter, 30 cm ya. Golden fish usong. Pancing ini saya pakai untuk memancing di laut teman-teman. Saya untuk menangkap ikan-ikan karang, ikan-ikan karang ya, yang di karang dangkal. Tegak ini, sebelum saya membahas kenapa kok bisa patah, sebelumnya saya juga ingin membahas bahwa ini bukan endorse ya teman-teman. Tegak golden fish ini sangat kuat sekali teman-teman, sangat kuat, sangat nyaman dipakai sesuai dengan brandnya bahwa tegak golden fish ini merupakan tegak legend. Ya, sebagian para pemancing yang ada di sini menganggap bahwa golden fish ini merupakan tegak yang sangat kuat, yang sangat tangguh, dan juga daya tahan saat fight dengan ikan, sensasinya itu sangat luar biasa sekali. Begitu teman-teman. So, dan sekarang saya akan bercerita tentang kenapa kok tegak ini patah, dan saya berharap dengan informasi yang saya berikan ini kepada teman-teman agar nanti teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya, karena akan fatal sekali akibatnya. Saya akan mulai dulu dari ruas yang paling bawah teman-teman. Untuk ruas paling bawah, ini yang paling besar, ini masih aman. Dia masih aman sampai ke nomor 2 ya, nomor 2 paling kecil atau ujungnya. Ini. Ya, yang patah itu teman-teman di bagian nomor 2 paling atas. Oke, ini. Ini yang patah. Di sini patahnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 4 cm ya teman-teman. Bahkan ya 3 sampai 4 cm lah kurang lebih. Nah, kenapa kok bisa patah? Nah, jadi ceritanya itu seperti ini teman-teman. Waktu itu saya lagi mancing, dan saya mancingnya itu di perahu teman-teman. Saya mancingnya itu di atas perahu gitu saat air lagi surut, dan saya mancing di atas perahu di karang-karang dangkal begitu. Nah, dan waktu itu saya sempat fight sama ikan yang cukup besar teman-teman. Nah, ikan yang cukup besar sampai saya itu begitu bahagia begitu. Tapi ternyata kebahagiaan saya itu berakhir sementara saja, bertahan sementara begitu. Karena setelah saya strike ikan yang begitu besar yang ditarik oleh golden fish ini, dan setelahnya itu saya lempar lagi dan ternyata nyangkut teman-teman. Memang risiko kalau kita mancing di di karang dangkal itu risiko nyangkut itu sangat besar sekali. Nah, dan singkat cerita, waktu tegak saya ini nyangkut teman-teman, jadi saya tarik. Saya tarik sedemikian sering dan tidak mau terlepas. Nah, dan tidak mau terlepas ya. Nah, dan pada akhirnya saya mencoba untuk menggulung tegak ini sendiri, menggulung dalam artian dari contoh ya, dari ruas yang terbuka keseluruhan. Pas saya tarik ini kan, yang saya tarik bagian ruas tegaknya ya teman-teman. Nah, bagian tegaknya nih yang saya tarik kan. Nah, tapi tidak bisa-bisa nih. Dan saya berniat untuk menarik dari senar tegak itu sendiri, dan pada saat itu saya menggulung tegaknya. Menggulungnya itu seperti ini nih teman-teman. Oke, saya gulung seperti ini. Nah, sampai pada bagian teratas ya teman-teman. Sampai pada bagian teratas seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan ini teman-teman. Disinilah cerobohnya saya di saat tegak saya ini patah. Oke.
Perhatikan ujung yang ini saya masukkan ke sini teman-teman, sambil tangan yang sebelah saya memegang line seperti ini atau memegang tali pancing, dan tangan saya yang sebelahnya lagi memegang ujung nomor 2 sambil menarik seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan saat itu kan saya mancing di atas perahu nih, sambil jangkaran. Ketika datang ombak, otomatis perahu itu kan bergerak ke kiri, ke kanan. Dan pas di saat saya bersamaan menarik pancing saya yang nyangkut, perahu itu bergeser arahnya, yang secara otomatis membuat tali yang nyangkut itu agak keras sehingga menarik dari ujung tegek saya ini. Sementara kekuatannya itu hanya sampai di sini, karena yang saya pegang itu di sini ya teman-teman, waktu itu persis di sini, dan akhirnya ya ketika ditarik cekrek, perahu itu goyang sendiri sehingga dia terasa seperti menarik sendiri, dan ya patah teman-teman, langsung patah seketika. Dan ketika patah itu teman-teman, rasanya itu sangat sakit sekali ya, kayak kesayangan langsung patah saat kita lagi mancing, saat asik-asiknya mancing. Rasanya itu tidak enak sekali ya. Mungkin sebagian pecinta tegek mungkin ada yang merasakan hal yang sama seperti saya. Nah, apa saja tanggapannya tentang ketika tegek yang kalian gunakan itu patah di saat kalian mancing, itu rasanya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Oke. Jadi setelah patahnya itu teman-teman, saya lanjut bercerita. Setelah tegek saya ini patah, mancingnya saya itu kan tidak menggunakan ini ya, tidak melilit sebagian tali di sini, di ruas-ruas tegek ini ya. Jadi patahannya itu dia melayang ya, dia melayang artinya dia hilang lah, bisa dikatakan dia hilang karena tersangkut di karang kailnya itu, dan kebetulan pelampungnya itu di dalam air, jadi sulit saya melihat dengan kondisi saya berada di atas perahu gitu, teman-teman. Dan sampai sekarang saya belum bisa mancing karena pancing saya ini masih dalam kondisi patah ya, dalam kondisi patah. Ini juga beberapa informasi buat teman-teman, ini juga dari pengalaman saya yang saya temukan selama saya mancing menggunakan tegek ya. Bukan hanya 1-2 tegek yang mengalami hal yang sama, namun sebagian dari orang-orang yang lain juga, maksudnya sebagian dari pemancing yang lain juga mengalami hal-hal yang sama gitu. Maksudnya itu seperti ini teman-teman. Ada sebagian ruas tegek yang kadang tidak bisa dilipat atau digulung ya teman-teman, seperti ini. Di golden fish ya. Bukan hanya di golden fish ya, bukan hanya di golden fish, tapi juga tegek-tegek yang lain juga rawan sekali terjadinya hal seperti ini teman-teman. Ini ruas yang ini sama yang ini tidak bisa digulung teman-teman. Kenapa seperti ini? Kalau dari pengalaman saya sih, ketika saya mancing ke laut, waktu nyangkut ke karang itu teman-teman, itu posisinya kita kan kalau mau melepasnya sambil menarik seperti ini ya, betul kan? Sambil menarik tegak itu, dan dari hasil tarikan itulah ini seakan seperti agak maju ke depan, batang bawah yang ini akan tertarik ke depan, sehingga itulah yang menyebabkan tegak ini tidak bisa digulung seperti ini teman-teman. Kalau dipaksakan ini bahaya. Pernah saya menggunakan tegak yang jenis yang lain, bukan dari golden fish. Saya coba memaksa agar dia bisa masuk dan berakhir patah teman-teman ya. Berakhir patah itu sangat tidak saya anjurkan teman untuk memaksa ketika terjadi seperti ini, untuk memaksa ruas yang ini tuh untuk masuk begitu ya. Saya tidak menganjurkan itu untuk teman-teman lakukan ya, karena lebih baik membawa joran dengan kondisi seperti ini ya, daripada harus memaksa yang nanti berakibat akan patah gitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman juga ada punya cara lain ketika tegaknya seperti ini tidak bisa masuk. Mungkin ada tips, trik dari teman-teman, mungkin bisa memberitahu saya tentang caranya. Mungkin bisa ketik di kolom komentar ya tentang caranya itu, bagaimana caranya agar ini tuh bisa masuk ke dalam atau bisa digulung begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, intinya di sini saya juga ingin membagi pengalaman kepada teman-teman tentang pengalaman saya selama menggunakan tegak golden fish ini.
Kalau dari segi kualitas saya memang sangat senang sekali dengan kualitas Golden Fish ini. Hanya saja patahnya tegak Golden Fish saya ini murni dari kesalahan saya sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin mencari tegak Golden Fish buat dibeli jangan ragu teman-teman, karena bukan hanya saya juga mendengar dari teman-teman yang lain bahwa tegak Golden Fish ini merupakan tegak yang sangat nyaman, aman dan kuat untuk digunakan. Oke, tapi pastinya dengan budget yang lumayan ya teman-teman. Gitu. Oke, next video kita akan coba mancing di laut. Kita akan coba menggunakan tegak yang berbeda. Dan saya kemarin sudah beli tegak yang lumayan murah meriah ya, tegak Oregon. Ini dia. Ini rencana saya akan pakai untuk menggantiin tegak Golden Fish saya untuk mancing di laut ya teman-teman. Nah, dan nanti saya akan review tegak dari Oregon merek naga hitam ini, bagaimana sensasi ketika kita menggunakannya mancing itu kan, bagaimana actionnya, terus bagaimana berat ringan dari tegak ini sendiri. Oke, dulu dari saya tentang pengalaman kenapa kok tegak Golden Fish saya bisa patah gitu ya. Mungkin dari informasi ini saya berharap teman-teman untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang saya alami, untuk melindungi atau menjaga keawetan dari tegak Golden Fish yang teman-teman miliki. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya telah menonton video saya. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak, dan jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena dengan menekan tombol lonceng itu teman-teman nanti akan diberitahu ketika saya upload video terbaru, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di saat teman-teman membuka YouTube seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.